Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, serta masih diberikan kita umur panjang untuk bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu pengetahuan. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah, mendapat ridha dari Allah SWT. Dan semoga salat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang senantiasa selalu berselawat setiap saat, setiap waktu dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, menjadi orang yang dicintai Rasulullah dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua ingin dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah. Salah satu syaratnya adalah kita senantiasa mengikuti, melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi-Nya, menjauhi larangan Allah dan menjauhi larangan Nabi-Nya. Insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat. Amin. Anak yang Bapak sayangi, yang soleh dan soleha, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Senantiasa kita bersemangat untuk belajar. Belajar adalah kewajiban kita untuk memberantas kebodohan diri kita sendiri, untuk masa depan kita yang lebih cerah dan lebih baik, untuk mengangkat derajat dan harkat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kalau kita selalu menjadi orang yang tidak maju, tidak mau belajar, maka masa depannya akan sempit. Hanya orang-orang yang terus belajarlah akan diberikan kemudahan jalan hidupnya oleh Allah SWT. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran untuk mendapat berkah serta ridho agar pelajaran kita dilancarkan, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga dengan pelajaran yang sama, yaitu bersih itu sehat. Siapa yang menjaga kebersihan berarti dia mencintai kesehatan. Siapa yang ingin sehat, maka dia harus menjaga pola hidupnya tetap bersih, selalu sehat dengan menjaga kebersihan. Bersih badan, pakaian, tempat tinggal, dan bersih jasmani dan rohani kita. Pertemuan ketiga, pertemuan terakhir dari materi ini. Ya. Perkenalkan, ini Bapak. Iya. Latar belakangnya foto sekolah. Kalau kalian kangen dengan sekolah, lihat foto ini saja. Ya. Tujuan pelajarannya masih sama. Titik tekannya kita pada praktek. Pertemuan kedua kemarin praktek wudhu, sekarang akan kita bahas praktek tayamum. Ya. Kalian perhatikan, amati gambar berikut. Gambar apa anak? Orang yang sedang apa? Ya, pinter.
dia sedang bertayamum dengan debu. Inilah gambar orang bertayamum. Sekarang langsung saja kita belajar tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu, tentunya yang suci dan bersih ya, ke muka dan ke dua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi. Tayamum itu pengganti wudhu atau mandi. Jika tidak ditemukan air, kalau masih ada air berarti harus tetap wudhu dan mandi. Apa saja penyebab yang dibolehkannya kita untuk bertayamum? Pertama, orang dianjurkan bertayamum apabila dia sedang sakit. Dikhawatirkan sakitnya akan menambah parah dan lambat sembuhnya. Nah, karena itu dia boleh bertayamum. Kalau sekedar sakit kepala masih bisa ya. Sakit yang sudah parah, kalau terkena air dia akan tambah menderita, itu baru boleh bertayamum. Yang kedua, karena dalam perjalanan, dalam kendaraan yang sulit mendapatkan air, ya, dia boleh bertayamum. Situ cari debu, bisa untuk bertayamum. Yang ketiga, karena tidak ada air tentunya. Kalau masih ada air berarti masih harus berwudu, tidak boleh bertayamum. Kita sudah berusaha maksimal, mencari dengan maksimal, air tidak ditemukan, baru kita bertayamum. Inilah syarat dibolehkannya kita bertayamum ya. Satu, sakit. Yang kedua, karena dalam perjalanan. Yang ketiga, karena tidak ada air. Selanjutnya anak sekalian, syarat tayamum. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Udah pasti ya, karena kita akan melakukan sholat. Untuk mencari air sulit, maka kita bertayamum. Syaratnya harus waktu sholatnya sudah masuk. Tidak menemukan air, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, menggunakan debu atau tanah yang suci. Keempat, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Ini syarat-syarat tayamum, 4 syarat yang harus kita perhatikan. Sekarang rukun tayamum. Niat, ya, niat dalam hati. Yang kedua, mengusap muka dengan debu atau tanah. Ketiga, mengusap kedua tangan dengan debu atau tanah. Yang keempat, tertib. Inilah rukun tayamum yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, bagaimana tata cara bertayamum? Ya, ini. Langkah pertama, biasa setiap awal aktivitas yang kita ucapkan adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati untuk melakukan tayamum karena Allah SWT. Ini lafal niatnya, bacanya. Boleh dihafal. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Apa ulangi? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala.
Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kalau belum hafal, ya niat menggunakan bahasa kita saja. Saya bertayamum untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala dalam hatinya. Yang ketiga, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah kita. Yang keempat, mengusapkan dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Kelima, mengusapkan kedua tangan hingga pergelangan tangan. Keenam, tertib atau berurutan. Inilah tata cara kita bertayamum. Nanti kita praktekkan. Ya, ini praktek tayamum. Perhatikan, amati dengan baik agar kalian bisa praktek dengan benar. Bagaimana cara melakukan tayamum? Pertama tadi sudah niat ya, melaksanakan fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Ya, ini gambarnya, gambar. Setelah niat, langkah kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Kita pastikan, contohnya dalam perjalanan, di kendaraan, di mobil, pastikan di kaca jendela itu ada debu. Kita tempelkan di kacanya kedua telapak tangan kita usapkan. Langsung kita usapkan. Sudah kita usap, tepukan biar debunya berkurang. Kita usapkan ke muka. Ya, satu kali saja. Langkah selanjutnya yang ketiga, kembali lagi kita tempelkan tangan kita ke kaca, ke debu. Kan ini dalam perjalanan, dalam mobil. Ya, tempelkan, di tepuk-tepuk. Langsung ke tangan kita, sama seperti kita berwudu menggunakan air. Ya, usapkan satu kali saja cukup. Ya, satu kali kanan, satu kali kiri. Itulah tata cara tayamum. Hanya dua anggota tubuh kita yang diusap dengan debu, muka dan dua telapak tangan sampai siku. Telinga, kaki, kumur-kumur itu tidak ya, hanya dua anggota tubuh kita. Itu bedanya wudu menggunakan air dan menggunakan debu, itu namakan tayamum. Mudah-mudahan kalian memahami, mengerti, dan bisa mempraktekkan ketika kalian harus tayamum. Ya, Bapak akan melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap tayamum, pengambilan nilai tugas bertayamum dengan benar. Ya, praktekkan tayamum dengan benar. Videokan lalu kirim ke classroom. Tiba Bapak akan nilai bagaimana cara kalian bertayamum. Demikianlah materi singkat pertemuan yang terakhir ini. Dari pertemuan pertama mengenai hadas kecil dan hadas besar. Pertemuan kedua berwudu. Yang terakhir ini bertayamum. Mudah-mudahan materi bersih itu sehat kalian bisa
memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah manfaat kita belajar agama, menjadi paham apa kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika kita hendak sholat, mendirikan sholat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan perkataan dari Bapak yang kurang berkenan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.